Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Oke, pada video kali ini kita akan masuk pada part yang kelima, yaitu mengenai pembuatan untuk model serta controller dari pembuatan aplikasi ikan cupang. Nah, sebelumnya itu kita sudah sampai kemarin itu ke bagian untuk setting atau konfigurasi database-nya. Nah, jadi selanjutnya itu kita akan masuk pada pembuatan controller dan modelnya ya. Nah, jadi sebelum itu kita running dulu untuk di project ikan cupang kita. Nah, ini kita masuk ke bagian projectnya, lalu kita klik kanan, lalu kita ketikkan perintah php spark serve. Nah, jika sudah, maka kita buka ini ya, kita buka localhost. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada bagian model terlebih dahulu. Kita klik pada bagian model, lalu klik kanan pada di sini, lalu kita buat ikan model titik HP. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat seperti ini ya, HP, lalu tutup. Nah, setelah itu buat namespace-nya. Di sini kita buat namespace-nya itu namespace app as model use kode igniter model. Hanya kita akan buat kelasnya. Nah, kelasnya ini kita buat sesuai ya, ikan model extend dengan model. Nah, selanjutnya kita buat untuk nama tabelnya di sini ya, tabel sama dengan kita sesuaikan. Ini nama tabelnya itu ikan ya, ikan. Pada sini kita buat ikan. Terus selanjutnya kita buat untuk functionnya. Kita coba dulu untuk get itu ya, untuk get data dari ikan cupangnya, function. Kita coba insert dulu. Kita coba insert data dulu. Jadi kalau misalkan ini kan datanya belum ada, jadi kita coba buat insert dulu, insert data ikan. Terus di sini kita buat isi parameternya itu data ya. Jadi nanti untuk parameter data ini nanti datanya itu diisi oleh data yang diterima oleh controller nantinya. Nah, selanjutnya itu kita kena return this db tabel this. Nah, terus tabel ya. Jadi di sini kita buat tabel. Jadi ini disesuaikan dengan nama si variabelnya di sini. Tabel. Terus insert data. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah fungsi untuk memasukkan atau insert data ke tabel kita atau ke tabel yang ada di database kita nantinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat controllernya lagi.
bagaimana data dari controller tersebut dikirim ke model ini. Nanti si model itu bakal yang menginsertkan data yang diterimanya itu ke database. Nah, hasilnya kita buat satu buah controller di sini, terus kita klik new file. Kita buat di sini ikan aja, ikan titik php. Lalu di sini kita buat php, terus kita tutup. Selanjutnya di sini kita buat dulu namespace-nya itu. Namespace-nya itu ya, karena kita akan menggunakan controller, maka kita masuk pada app, terus controller, nah seperti ini. Nah, selanjutnya kita use kode igniter res. Ini resnya besar ya, res full resource controller. Terus kita buat nama kelas controllernya ikan. Terus ini extend resource controller. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat ya protected, formatnya itu dia JSON ya, terus protected dia model name-nya adalah nih, nama modelnya. Kita akan ambil function, kita akan mengambil atau kita akan menggunakan fungsi yang ada pada si model ini. Nah, jadi kita perlu buat deklarasinya terlebih dahulu ya. App, terus model, terus nama modelnya di sini adalah ikan model. Kita copy aja, copy, terus titik koma. Setelah itu kita buat function untuk create data ya, create. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita buat pertama itu adalah jenis ikan, sama dengan this request get post jenis ikan. Nah, selanjutnya ini data-data yang bakal dikirim di si Android nantinya ya. Jadi ibaratnya nanti ini data yang dikirim dari Android nanti dimasukkan ke dalam suatu tempat yang dinamakan dengan jenis ikan ini nantinya. Jadi dia ditampung dulu di sini di controller ini nantinya. Nah, kita sesuaikan aja. Jelas jenis ikan itu ada harga ya. Ini harga. This request get post harga. Terus penjual, this request get post penjual. Setelah itu tanggal beli, this request get post tanggal beli. Terus image ikan, this request get post ini image ikan aja. Nah, untuk image ikan karena dia datanya itu berupa gambar, maka kita
kita decode dulu ya, karena ketika pengiriman dari Android itu kan di encode, karena itu kan di encode dengan menggunakan base 64 di Androidnya nantinya. Maka kita decode terlebih dulu, yang artinya kita akan mendeskripsikan hasil encode yang dikirimkan dari Android. Jadi kita agar nantinya bisa data yang dikirimkan dari Android itu sesuai dengan yang sudah dikirimkan tersebut gitu. Jadi nanti data misalkan gambar yang dikirimkan dari Android itu bakal di encode, terus nanti di di backend-nya itu nanti dideskripsikan lagi supaya bisa kebaca apa itu gambar bentuk seperti apa. Jadi seperti itu. Base 64 decode. Jadi seperti ini. Nah, base 64 decode is seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk si apanya? Kita buat di sini unique atau variabel unique, terus unique ID. Terus selanjutnya kita buat file name. Nah, kenapa kita buat ini unique terus file name ini? Karena nanti ini untuk penamaan dari filenya. Jadi setiap misalkan si pengguna itu memasukkan satu buah ikan cupang dan itu ada gambarnya, berarti nanti kita akan membuat nama dari gambar yang dikirim tersebut gitu. Nah, nanti juga kita akan membuat patch filenya. Ini lokasi file gambar yang dikirim tersebut itu disimpannya di mana, di folder mana disimpan. Karena nanti di tabel itu kita hanya menyimpan URL atau lokasi file ikan tersebut berada, bukan menyimpan secara langsung di tabel ini. Nah, selanjutnya kita bakal jenis ikan, terus unique titik nah seperti ini. Jadi kita akan membuat nama file dari gambar yang kita kirim tadi ya. Nah, jadi seperti ini. Ini jenis ikan. Berarti misalkan misalkan jenis ikan tersebut itu misalkan ikan cupang atau cupang saja. Misalkan ini datanya itu cupang gitu. Nah, terus di titik ini fungsinya dia akan menggabungkan nantinya. Jadi misalkan ini cupang, terus ini unik. Nah, unik ini nantinya kan dia buat secara otomatis. Jadi dia sistem yang akan buat secara otomatis nantinya. Dia akan mendapatkan ID yang unik, diambil secara acak. Nah, misalkan ini unik ini datanya itu 123. Berarti nanti ini cupang 123 dengan ekstensinya. Jadi setelah itu kan kalau untuk gambar kita bisa ini kita buat ekstensinya itulah PNG. Jadi nanti untuk file name ini artinya ini cupang 123.png. Jadi seperti itu file name-nya nanti. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya itu bisa dilihat pas demonya ya. Kita lanjut dulu. Ini kita buat patch filenya. Ini nantinya akan dikirimkan ke tabel nantinya ke dalam field yang image ikan. Selanjutnya kita buat titik slash ikan cupang slash upload slash titik filenya. Nah, di sini untuk patch filenya. Jadi di sini kita cari dulu ya, di mana kita akan menyimpan ya filenya ya. Dimana kita akan menyimpan filenya di sini. Kita buat di bagian public aja sih ya.
kita buat di public satu buah folder, atau kita buat di sini aja sih, divide kabel di kita buat di sini aja sih, di bagian ini kita buat di sini aja satu folder. Di sini kita buat upload. Nah di sini, nah selanjutnya itu kita hapus ini dia, kita hapus ini nah, seperti ini. Atau kita ini ada di, nah di sini aja. Berarti di sini kita buat upload aja sih, dari sini. Nanti kita akan simpan file gambarnya di sini nanti. Nah selanjutnya ini ada ini untuk apa? Untuk filenya. Filenya nanti. Selanjutnya kita masuk pada kita lagi kita masukkan keseluruhan data ini ke dalam satu buah tempat yang sama ya. Jadi jenis ikan, setelah itu kita masukkan harga, terus harga itu setelah penjual, setelah penjual itu ada tanggal beli, tanggal beli itu ada email ikan. Nah untuk email ikan ini kita ambil yang file name, jadi sesuai. Setelah itu kita ini titik koma ya, terus kita save this model, insert. Nah ini kita sesuaikan dengan function yang ada. Jadi ini akan kita gunakan function insert ikan, copy lalu pastekan di sini, terus kita isi data. Jadi ini data keseluruhan data dari jenis ikan sampai email ikan itu kan dia udah ada di dalam sudah masuk ke dalam variabel data ini. Nah selanjutnya itu dia akan dikirimkan ke function atau di ada parameternya, parameter insert ikan ini kan dia ada parameter tadi. Nah nanti data yang sudah kita sudah ada ini masukkan ke dalam parameter tersebut. Nah ini untuk posisinya salah ya, masukkan di sini, seharusnya di sini, bukan ini, di sini. Nah selanjutnya itu kita jika save, jadi dia ketika data tersebut berhasil masuk ke dalam tabel, dia akan memberikan pemberitahuan gitu, ini datanya udah masuk gitu atau belum. Nah jadi misalkan dia kan dia nanti diterima di sini nanti nih, jadi dia setelah diberikan kembalian atau pemberitahuan, nah pemberitahuan itu dia akan masuk ke dalam save ini nantinya. Nah jika dia bernilai true, maka dia akan output content, dia akan memasukkan gambar yang sudah ada tadi, yang sudah kita set tadi itu ke dalam folder yang sudah kita sediakan. Nah terus dia akan memberikan return, kemudian dia akan memberikan pemberitahuan atau memberikan kembalian ke Android nantinya, atau memberikan respon ke Android, respon yang menyatakan bahwa data sudah berhasil dimasukkan gitu. Jadi kita buat statusnya itu 401, terus error, apakah ada error, jika ada berarti dibuat true, jika tidak ada berarti kita buat false.
terus mes lagi pesannya itu adalah berhasil data. Nah, jadi selanjutnya, nah jika sudah selesai untuk membuat function controller dari grid ini, selanjutnya itu kita akan masuk pada bagian root. Kita akan set rootnya terlebih dahulu. Nah, untuk konfigurasi rootnya itu kita klik bagian config, lalu klik di bagian root test di sini, root test di PHP. Terus kita akan tambahkan di sini ya, tambahkan rootnya resource ikan. Nah, seperti ini. Nah, jadi fungsi root ini apa? Kenapa kita buat? Karena nantinya ini difungsikan untuk menentukan arah atau alurnya nantinya ketika si pengguna itu melakukan permintaan nantinya. Jadi nanti dia akan apa? Ini ketika kita ingin meminta suatu misalkan kita ingin menginputkan data, nah itu dia arahnya kemana nanti, alurnya kemana, alurnya gimana, dia akan URL-nya itu nanti seperti apa nantinya. Jadi seperti itu, dia ibaratnya, jadi intinya itu dia untuk menentukan jalurnya nanti atau alurnya. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan melakukan uji coba dulu ya. Kita akan melakukan uji coba dulu melalui Postman. Nah, selanjutnya kita akan buka Postman. Nah, sebelum itu kita coba cek lagi untuk yang file ini ya. Jadi bagusnya di sini untuk biar lebih terstruktur, itu kita akan buat satu buah folder aja ya sesuai dengan yang tadi. Kita buat aja upload di sini di public. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Nah, selanjutnya kita buka dulu ya. Kita buat di sini. Terus kita localhost. Terus kita pastekan di sini. Terus ditambah dengan ini ya. URL tadi kan ikan ya. Nama controllernya ikan. Terus kita ganti jadi post. Terus ini body. Terus ini ganti jadi www. Terus untuk key-nya ini disesuaikan dengan yang di get post ini. Jadi ini jenis ikan. Jenis ikan. Harga. Ini penjual ya. Penjual. Bentar. Oh ya, ini kalau misalkan kita untuk melakukan pengujian uji coba untuk memasukkan file, ini yang akan kita pakai yaitu di form data ya. Jadi ini kita nggak jadi kita buat di X form ini, karena kita akan melakukan pengujian di untuk memasukkan gambar. Jadi ini kita ganti jadi apa? Text dulu.
Jadi ini jenis ikan, ini penjual, penjual, tanggal beli, dan ini image ikan. Karena kalau kita gunakan yang di bagian XWW ini, kita nggak bisa sih memasukkan gambar atau menginputkan gambar, maka kita gunakan yang bagian form data aja. Terus ini kita ganti di file, lalu untuk value-nya itu misalkan kita masukkan gambar ini ya, cupang 1. Terus ini jenis ikan itu cupang, harga 20.000. Terus penjualnya itu misalkan ya Andi, tanggal beli itu 2021 strip 07 strip 09. Nah, untuk pengecekan itu kita klik send. Nah, jika berhasil di sini ya, ini mengartikan bahwa data tersebut berhasil masuk ke dalam database. Nah, kita cek dulu ke database kita. Kita cek di tabel ikan. Kita klik browse. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada satu buah data di sini. Ada ikannya, ini kan otomatis ya, cupang, terus harganya berapa, penjual, terus image ikannya. Nah, ini adalah image-nya. Jadi di sini kan ini untuk cupang itu kan diambil dari jenis ikan. Nah, untuk 60 ini, 60 sampai E ini itu dia generate otomatis yang unique tadi, yang ini. Nah, untuk PNG ini, nah ini tadi. Jadi setelah keseluruhan ini digabung, maka dia akan masuk ke file name. Nah, file name inilah yang dimasukkan ke dalam field ikan ini. Nah, terus ini untuk apa? Untuk gambarnya itu masuknya di mana? Nah, itulah fungsi dari si full content tadi. Dia yang akan memasukkan gambar tersebut ke folder yang sudah disediakan. Nah, ini dia akan masuk ke dalam folder upload yang ada di public. Nah, ini gambar. Nah, ini gambarnya. Kita coba buka di itu dia, di sini sam, terus cedok cupang public upload dah. Nah, inilah untuk gambarnya ya, gambar yang tadi. Mungkin ini untuk salah dalam penggunaan ini ya. Mungkin gambar yang tadi itu korup tadi yang dikirim gitu. Nah, mungkin untuk caranya itu seperti itu ya, untuk Untuk insert datanya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk pada proses get data lagi dari yang sudah kita masukkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.